Oke, hari Jumat tanggal 14 November 2025 saya akan meluncur ke arah West Resident IKN. Setiap hari selalu ada acara dan kegiatan di IKN, di mana di 4 gedung Kemenko terdapat main hall atau multifunction hall, dan dalam seminggu ini multifunction hall atau main hall dari Kemenko 1, Kemenko 3, dan Kemenko 4 selalu ramai dipakai acara. Dan tidak kalah ramai saat ini di wilayah barat dari KIPP 1A IKN, tepatnya di wilayah West Resident. Ekosistem dan populasi IKN sudah terbentuk di situ. Dan posisi saya saat ini di Rusun ASN 2 Tower 3. Dari sini bisa terlihat Indomaret Point di Rusun ASN 4 Tower 5, dan ini Rusun ASN 2 juga. Di tengah-tengahnya ada embung, dan tampak kelihatan juga dari sini adalah Hotel Kubika. Dan Hotel Kubika di hari Jumat ini ramai, parkirannya penuh. Nanti setelah dari sini kita akan mengarah ke arah sana. Dan Rusun ASN 2 ini digunakan untuk kementerian nantinya yang akan pindah dalam waktu dekat ini. Dan dari Rusun ASN 2 ini juga bisa kita lihat ada rumah tapak jabatan menteri yang akan digunakan sebagai tempat tinggal para menteri yang akan pindah ke IKN nantinya. Jadi ditargetkan dalam waktu dekat 16 kementerian akan dipindah, kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Dan infonya dalam waktu 1-2 minggu ke depan Mas Wapres Gibran akan kembali mengunjungi IKN untuk meninjau perkembangan pembangunan di IKN, dan sepertinya juga untuk memastikan kesiapan tempat tinggal maupun gedung kantor yang akan digunakan para ASN untuk berkantor di IKN yang akan pindah dalam waktu dekat ini. Jumlah rusun yang telah rampung di IKN saat ini ada 51 tower. Jadi selain untuk ASN, tower-tower rusun itu juga untuk Hankam, pertahanan keamanan, dimana kalau kita rinci ada 3 rusun BIN, 4 rusun Polri, 4 rusun TNI, 9 rusun Pas Pampres, dan 31 rusun untuk para ASN. Untuk rusun ASN yang sudah dipakai secara penuh yaitu rusun ASN 3 yang berada di East Resident atau kawasan hunian timur. Rusun ASN 3 ada 6 tower, dan keseluruhan tower itu ditempati oleh para pegawai ASN dari otorita IKN. Dan Rusun ASN 3 itu jaraknya sangat dekat sekali ke kantor otorita, yang dimana saat ini sedang dibangun jalan Prejinkor, sehingga jaraknya kurang lebih 1-2 km saja ke kantor. Kalau rusun yang sedang saya tinjau saat ini adalah Rusun ASN 2, ada 8 tower, dan di seberangnya itu adalah Rusun ASN 4, 8 tower juga. Dan rusun-rusun ini berada di kawasan West Resident atau kawasan hunian barat. Dan di dekat Rusun ASN 2 dan Rusun ASN 4 ini ada Rusun ASN 1 yang berjumlah 4 tower. Dan rusun itu sempat digunakan para ASN otorita sebelum akhirnya para ASN otorita pindah seluruhnya ke Rusun ASN 3 yang ada di kawasan East Resident. Dan 20 tower yang ada di kawasan hunian barat atau West Resident ini akan ditempati oleh para ASN kementerian, karena jarak dari West Resident ke gedung Kemenko ini lebih dekat. Jadi di setiap rusun sudah ada tenan-tenan yang akan mengisi, dan para ASN tidak perlu takut karena semua kebutuhan mereka lengkap ada di tenan-tenan yang ada di tiap rusun serta gedung Kemenko yang akan mereka berkantor nanti. Dan di tiap-tiap rusun ini juga ada fasilitas peribadahan. Contohnya bagi
umat Kristen atau Katolik ada chapel, dan untuk umat Buddha dan Hindu serta Konghucu juga tentunya akan disiapkan ruang-ruangan yang ada di rusun. Tapi untuk umat Muslim sendiri sangat banyak tersedia masjid ya, karena memang mayoritas yang ada di IKN saat ini adalah umat Muslim, dan sangat penting kehadiran masjid di berbagai titik untuk memudahkan sarana peribadahan bagi umat Muslim yang jumlahnya memang sangat besar di wilayah IKN saat ini. Jadi di sekitar rusun ASN juga dibangun masjid yang letaknya di sebelah sekolah menengah atas, nanti kita lewatin. Selain itu juga ada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan juga ada pasar serta ada puskesmas. Jadi di kawasan West Resident ini ekosistem sudah sangat lengkap. Tenan ada, kemudian fasilitas-fasilitas sekolah dari PAUD sampai SMA ada juga. Dan di dekat West Resident ini akan ada Universitas Gunadarma yang letaknya di KIPP 1B, dan jaraknya sangat dekat dari kawasan West Resident ini. Jadi sangat beruntung para ASN kementerian yang akan pindah dalam waktu dekat, karena semua sudah difasilitasi dengan sangat lengkap. Tidak jauh dari rusun ASN 2 kita bisa menemukan sekolah menengah atas yang sedang dalam proses konstruksi dan ditargetkan rampung dalam akhir tahun ini, sehingga tahun 2026 sudah bisa dipakai kegiatan belajar mengajar. Dan di sebelah sekolah menengah atas ini adalah bangunan masjid yang cukup besar, yang bisa menampung ratusan jemaah ya nantinya. Dan dari masjid ini kita bisa temukan Hotel Kubika serta restoran kampung kecil di sebelahnya. Dan nanti di sebelah restoran kampung kecil itu akan ada tempat olahraga yang dibangun oleh Hotel Kubika, dan sepertinya akan dimulai pada tahun 2026. Serta ada restoran lagi di situ. Jadi mau cari makan sangat lengkap di sini. Dan dari restoran kampung kecil ini pemandangannya sangat indah sekali, apalagi sunset seperti ini ya. Dan di hadapan kita ini adalah rusun-rusun ASN. Di sebelah sana rusun ASN 1 yang bersebelahan dengan SMP. Kemudian di ini adalah rusun ASN 4, dan yang kiri ini rusun ASN 2. Bisa kita bedakan dari warna-warna gedungnya yang berbeda. Totalnya ada 20 tower rusun ASN di sini yang siap dan sudah rampung untuk nanti dihuni oleh para ASN kementerian. Dan sekolah-sekolah ini memang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, dan semoga saja di bulan Januari sudah bisa menerima kegiatan belajar mengajar untuk para ASN yang membawa anak-anaknya ikut serta pindah ke IKN nantinya. Dan inilah bagian dalam dari restoran kampung kecil yang ramai kunjungan setiap hari. Ada 2 lantai dan juga ada tempat untuk makan outdoor, yang dimana malam hari ini biasanya rame kunjungan ya, para pekerja proyek maupun ASN untuk tempat nongkrong santai, karena memang di sini belum ada mall. Jadi hiburan para ASN maupun para pekerja adalah nongkrong, selain juga berolahraga di fasilitas yang telah disediakan di setiap rusun. Dan selain di sini banyak juga tempat nongkrong yang ada di IKN ya. Dan apalagi akan dibangun rumah makan Padang sederhana di sebelah kantor otorita IKN, dan rumah makan pelataran di sebelah rumah tapak menteri, serta restoran baru dari Kubika di sebelah masjid. Ini menu andalan saya kalau makan di restoran kampung kecil,
Dan menu ini ada di kampung kecil di seluruh Indonesia. Nasi liwet lengkap dengan berbagai macam jenis lauk. Pesan saya bagi para ASN kementerian yang akan pindah dalam waktu dekat dari Jakarta ke Nusantara, janganlah takut dengan lingkungan pekerjaan yang baru. Justru di sini budaya baru pekerjaan di Indonesia telah tercipta, di mana lingkungannya jauh lebih bersih, jauh lebih asri, dan tidak pusing dengan kemacetan yang terjadi setiap hari seperti yang terjadi di kota Jakarta. Dan kalian telah menjadi sejarah untuk menunjukkan bahwa Indonesia akhirnya bisa memiliki ibu kota negara yang dibangun oleh anak bangsa. Dan tujuan memindahkan ibu kota juga untuk meringankan beban Jakarta, agar Jakarta bisa fokus menjadi pusat ekonomi Indonesia. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.